i'tiqadu ahli sunnah ma nadamahu Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i wa hiya hadhihi al-abyat. Beliau mengutip perkataan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus Sultanul Mala, bahwa keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah itu sesuai dengan apa yang dinazamkan oleh Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, yaitu sebagai berikut: ala rabbuna an kaifa au aina au mata. Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak bisa di kaifa, bagaimana, seperti apa, di mana, mata. Ini pertanyaan semua untuk makhluk. Mata itu berkaitan dengan apa? Waktu. Yang menciptakan waktu siapa? Terus ente tanya mata. Pertanyaan itu sudah menunjukkan kita nggak ngerti tauhid. Kapan Allah diciptakan? Ngomong kapan itu sudah salah. Karena kalimat kapan itu kaitannya dengan waktu, dan waktu ini nggak ada kalau nggak diciptakan oleh Allah. Waktu itu kan kaitannya dengan bumi, matahari, bulan, kemudian beredar. Ini semua nggak ada awalnya, diciptakan oleh Allah. Terus kita tanya kapan? Lucu. Kemudian ditanya aina. Aina itu pertanyaan bagi orang yang butuh tempat. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu sekarang? Di mana itu perkataan bagi seseorang yang hulul, yang bertempat di suatu tempat. Sedangkan Allah nggak butuh tempat. Maka pertanyaan di mana itu sudah salah. Karena ente pertanyaannya menunjukkan bahwa kau samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kaifa yastawi 'alal 'arsy? Pertanyaan kaifa itu sudah salah. Wa an kulli ma fi balina yutasawwaru. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kullu ma khatara bi balik wallahu laisa bidzalik. Kalau kita itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala di benak kita, yakini bahwa Allah bukan seperti itu. Sebab kita itu hanya bisa membayangkan sesuatu apa yang kita lihat. Umpama saya ngomong ke Hashim, Jim, di Amerika itu ada binatang seperti ini, mukanya gini-gini. Hashim langsung mikirin, oh ayam. Karena dia taunya ayam, tapi ayam ini kakinya 4. Jadi dia membayangkan sesuatu apa yang pernah dia lihat. Kalau enggak, ya enggak bisa bayangin. Kayak anak mulai kecil buta sampai tua, nanti ajak ngomong ayam, enggak bisa bayangin dia. Makanya manusia itu hanya bisa menggambarkan apa yang seperti dia lihat. Hanya mobil nanti dibuat ini, terus diginikan, ya apa yang seperti dia lihat. Nah, Allah itu tidak seperti apa yang ada pada makhluk. Kalau kita bayangin, keliru semua nanti. Makanya sebagian orang itu meyakini Tuhan, kemudian menggambarkan dengan apa yang ada di pikirannya. Tidak karu-karuan. Nanti Tuhan digambarkan orang gemuk, Tuhan digambarkan binatang,
Ya karena seperti yang dia lihat. Dan itu tidak benar. Kemudian ala wa an kulli naqsin wa shibhin aw syarikin wa walidin wa wuldin wa zaujatin huwallahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala ala an kulli naqsin, tanazzah, suci dari semua kekurangan. Allah nggak punya kekurangan. Wa shibhin wa syarikin, nggak mirip juga nggak punya partner. Ya. Dalam menciptakan Allah sendiri dan nggak mirip dengan apapun siapapun. Allah nggak punya ayah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yu, nggak melahirkan, nggak dilahirkan. Nggak punya ayah dan nggak punya anak. Allah itu nggak punya anak. Makanya hakikatul tauhid itu di suratul Ikhlas itu. Semua ilmu tauhid itu, semua ilmu tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya wis itu. Jadi nggak boleh kalau bilang ini anaknya Tuhan, ini bapaknya Tuhan, sepupu mindoannya Tuhan. Ya, nggak ada sudah. Allah suci dari itu semua, nggak ada keluarga. Wa zaujat, nggak punya istri juga. Huwallahu akbar, dialah Allah yang maha besar. Qadim, kalam hina la harfa kainun. Allah itu kalamuhu qadim. Quran bukan Qurannya, kalamullahnya itu kalamullahi qadim. Turun disesuaikan dengan saat zaman, bukan Allah baru bicara ketika Nabi Muhammad diutus kemudian baru ngomong, baru menciptakan kalam itu. Tidak, kalamuhu qadim. Wala harf, tidak ada kaitan dengan huruf. Kalamnya Allah ini nggak ada huruf, nggak ada saut, nggak ada suara. Kalamnya Allah itu ini kayak apa ya? Nggak ada huruf, nggak ada suara, kayak Bluetooth ngono. Ya. Set ke para nabinya. Jadi bukan terus ya Muhammad, tidak ada. Saut mafi, wala pakai huruf. Ya. Kemudian wala aradun hasya wa jismun wa jauharu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zatnya bukan arad, bukan seperti benda ya. Atau jisim kayak kita badan gini ya. Dan sifatnya muridun dan iradah, hayun hayah, ilmun alim, kalam mutakalim, seperti di kitab tauhid. Qudrah gadir ala masya, sami'un basir, sam'un wa basar. Maha berkehendak, maha hidup, maha mengetahui, maha berbicara tapi la harf wala saut. Maha mampu melakukan apapun yang pantas untuk dirinya. Ya. Kudrahnya Allah itu berkaitan dengan yang pantas buat dirinya. Paham nanti maksudnya dengan pantas dirinya. Sekarang Allah mampu apa tidak? Hamzah, Allah itu maha mampu atau tidak? Mampu nggak Allah menciptakan batu yang besar, terus kalau kejatuhan Allah hancur? Mampu, hush. Ya, berarti Allah hancur. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya mulhidin ini. Orangnya ateis. Katanya Allah maha mampu. Sekarang mampu nggak Allah menciptakan batu yang besar, kalau jatuh ke dirinya hancur? Kalau nggak mampu, ente jawabannya salah dua-duanya.
Ente bilang mampu, berarti Allah hancur. Nggak mampu, Allah nggak punya kemampuan. Bingung ente. Ini pertanyaan jebakan. Jebakan Batman. Pertanyaannya, Allah mampu menciptakan sesuatu yang yaliku bihaqi, yang pantas buat dirinya. Masa Allah akan menciptakan batu, tapi Allah juga nggak iradah yang bisa menghancurkan dirinya. Apa ini? La yalik bi'azamatillah subhanahu wa ta'ala. Kudrohnya Allah itu berkaitan dengan kepantasan itu sendiri. Ya. Banyak pertanyaan pernyataan orang-orang ahlul kalam, orang-orangnya kita para habaib di Hadramut itu tidak suka. Bulet nanti kalau sudah ngomong ilmu kalam, ilmu mantik ini diuper-uper, diputer-puter, ya apa caranya? Akhirnya tidak ada manfaatnya. Yang ada malah justru nanti akhirnya syak zatnya Allah. Ya. Maka itu Allah maha mampu ala masya, atas apa yang dia kehendaki, dan maha mendengar apa yang kalian katakan, bahkan apa yang terbesit di hati kalian. Bahkan namlah sauda fi wastis sahra, ya, detak kakinya semut yang ada di tengah-tengah gurun pasir malam hari, Allah tahu, Allah dengar. Bisam'in wa ilmin ma'a hayatin wa qudratin, tadi sudah saya sebutkan, wa kadzalika bagiha, semuanya ilal kull masdaru, ilal kulli masdaru, ya, sam'in, basar, semuanya. Wa laisa alaihi wajibun, Allah tidak bisa harus, diharuskan. Allah maha berkehendak apa yang Allah mau. Ya. Kalau Allah bal iqabuhu bi'adlin, kalau Allah menghukum itu demi keadilan, itu keadilannya Allah. Kehendaknya Allah keadilan. Kalau Allah memberikan pahala, fadlin, keutamaannya Allah. Adl wa fadl. Iqab ya ta'alaq bi adli, wa thawab ya ta'alaq bi fadli, wa yaghfiru, dan mengampuni. Jadi terserah. Mau masukin kita ke surga, mau kita nggak bisa nuntut. Nggak bisa nuntut, no, Allah yang nyiptakan kita. Nggak bisa ya Allah. Kalau saya sudah taat kok, kenapa kau masuk ke neraka? Speaking tuh. Ada apa yang ngatur Allah? Sekehendaknya. Kita sebagai makhluk nggak boleh menuntut Allah harus seperti ini, Allah harus seperti itu, nggak bisa. Ya. Ente punya buku, punya kamu. Mau kamu buat nulis, mau kamu bakar, mau sobek, urusanmu. Hamzah ente zalim. Katanya Hamzah, ini buku anak, bukan buku ente. Nah. Mau anak apain terserah anak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghukum, semua karena keadilannya. Kalau memberi pahala, semua karena keutamaan, kedermawanannya. Bukan harus Allah berikan ini karena aku begini. Enggak. Nanti berbuat seperti taat malam ini, Allah harus turunkan rahmat, Allah harus ampuni. Enggak. Jangan ngatur. Ya. Wa bi muhkam syar'in duna aklin wa qad qada bi khairin wa syarrin lil jami'i muqaddir. Kemudian takdirnya Allah, khair wa syarr min Allah. Ya. Semua apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Takdir baik dari Allah, takdir buruk juga dari Allah. Ya. Karena yang mentakdirkan hanya satu, yaitu Allah. Ya. Amantu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruknya semua dari Allah. Hanya nahiyatil adab kita mengatakan yang benar dari Allah, yang buruk dari saya. Bal kullun min indillah. Rezeki yang halal dari siapa? Rezeki yang haram dari siapa? Loh, kalau gitu kenapa Allah siksa kita? Loh. Rezeki yang baik dari Allah, rezeki yang buruk dari Allah. Kalau ada yang bilang rezeki yang buruk dari syaitan, kalau maksudnya dia adab nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan enggak, rezeki yang halal dari Allah, rezeki yang haram itu dari syaitan, syaitan yang memberi rezeki, syirik. Berarti Allah razik wa syaitan razik. Tidak ada, rezeki semua dari Allah. Hanya kadang kita yang membuat itu halal karena kita carinya halal, kemudian kita menjadikan dia haram karena kita cari dengan cara yang haram. Tapi rezekinya itu dari Allah. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama, kama qala Ibnu Ruslan fi Safwatiz Zubat. Wa ru'yatuhu haqqun, memandang zat Allah hak. Ini semestinya Yafi'i menyampaikan seperti ini. Semua ini ada bantahan-bantahan kepada pemahaman-pemahaman Jabariyah, ada pemahaman-pemahaman Qadariyah, ada pemahaman Mu'tazilah, ya, Murji'ah. Sebenarnya ini itu bantahan kepada akidah di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau kita satu-satu teliti, kayak mengatakan ini wa ru'yatuhu haqqun, karena Mu'tazilah mengatakan ru'yatullah mustahil. Mandang zat Allah itu tidak mungkin. Mandang zat Allah. Adapun Rasulullah melihat zat Allah itu enggak diingkari oleh mereka. Ya. Makhluk itu enggak bisa lihat zat Allah. Tapi kalau kita bisa lihat, berarti khilaf ini. Ya. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Bisa. Memang ada Sayyidatuna Aisyah kalau nggak salah yang mengatakan enggak. Jadi memang ada beda pendapat masalah ru'yatullah, ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah, yang pertama nadhirah itu bahagia, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu melihat, nadhara yang kedua. Memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadhirah yang kedua ini diartikan oleh Mu'tazilah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha, ya, kepada Tuhannya. Nadhirah di sini bukan nadhirah melihat, tapi nadhirah farhan juga. Ya, tafsirnya beda. Ala kulli hal, kita Ahlus Sunnah mengatakan lihat zatnya Allah bisa. Mu'tazilah mengatakan tidak bisa. Sudah sepakat. Hanya nanti kalau memang di surga kita bisa lihat zatnya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, benar mereka, ya sudah, tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Loh, kok tidak bisa lihat Allah? Tidak bisa. Berarti benar Mu'tazilah. Ya. Kalau kebalikannya, Mu'tazilah yang salah, gak taunya kita di surga lihat Allah. Mu'tazilah gak bisa lihat Allah. Di surga gak bisa lihat Allah. Gak bisa lihat Allah. Itu depan itu Allah. Gak bisa tuh. Kongon merem. Jangan lihat. Karena ente dulu di dunia meyakini gak bisa. Jangan lihat. Tak culek yang dulu. Ya. Sudah, jangan lihat. Maka itu, seperti itulah keyakinan ru'yatullah hak. Wa kadza syafa'ah. Ini apa namanya ini? Sam'iyat. Tentang syafaat, pertolongan. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW ada 3. Ya. Di antaranya adalah syafaatul uzma. Ya, di mana kita akan, para ahli
dosa-dosa ini diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Wa haud, telaga. Masya Allah, ada telaga nanti. Telaga itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Haudun Nabi. Inna a'tainakal kautsar, telaga namanya kautsar untuk Rasulullah. Cawannya jumlahnya lebih banyak dari bintang di langit. Telaga itu kayak sungai gitu kan. Ya tapi jangan nanti terus nanti ngomong telaga ini nanti langsung ngiling Selorjo. Oh, atau Kama Selorjo. Yang ini orang Medan, oh Danau Toba ini. Ya. Oh yang ini kelihatan, oh ini. Sudah pokoknya nggak tahu sudah. Ya, kita nggak bisa bayangin kayak apa. Terus ada cawan-cawannya kita minum dari emas, berlian. Untuk minum. Ya. Itu buat Nabi Muhammad dan para pencintanya, para umatnya nanti dijamu di situ. Haudun Nabi. Dan azab gober dan mungkar, ya. Dan azab gober. Azab gober itu ada. Loh memang, nah, karena ada yang mengingkari azab kubur. Ya. Kalau yang mengingkari azab kubur itu seperti orang-orang apa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu mengatakan tidak ada azab kubur. Ya. Nah, kita Ahlus Sunnah mengatakan ada. Ya. Dan itu bukan pendapat baru. Itu pendapat orang-orang yang ulama dulu juga ada yang seperti itu tentang azab kubur. Ya. Tapi dalil kita kan ada itu. Siapa? Fir'aun. Ya, diazab ila yaumi yub'atsun. Diazab sampai hari nanti dibangkitkan. Ada azab kubur. Ya. Intinya memang tidak ada nas Qur'annya. Tapi hadis di sini ya, apakah sudah termasuk mutawatir tentang azab kubur itu atau tidak? Kalau sudah mutawatir qot'i, kalau mereka mengatakan bisa kafir. Ya, kemudian mungkar nakir wa ba'tsun yauma yub'ats, hari kebangkitan, hari dibangkitkan. Jadi manusia itu dibangkitkan, tulang belulangnya, ini kulitnya balik semuanya. Ruhan wa jasadan. Ada lagi yang mengatakan ba'ats itu ruh saja tanpa jasad. Ya kita tidak, keyakinan kita ruh wa jasad. Ya, wal jismu yubla ghaira ajbi apa itu? Apa itu? Ajrib darab itu. Tulang ekor yang paling kecil itu layabla. Ya itu dari situ nanti itu hatta dibakar, hatta di apapun. Ajrib darab ini tidak bisa. Itu nanti dari situ dikembalikan lagi. Makanya kita yakini bahwa nanti yaumul ba'ats dibangkitkan ruh wa jasad. Ada yang mengatakan ruh, oh khilaf itu banyak. Hatta Isra Mi'rajnya Nabi ada yang mengatakan tidak jasad, ruh saja. Tapi ahli sunnah mengatakan ruhan wa jasadan. Kemudian mizan, penimbangan amal. Ya, ada. Nar wa jannah, surga dan neraka ada. Wa qad khuliqa, dan sudah diciptakan. Ada berarti ini. Surga dan neraka ini ada apa enggak? Ada. Sudah ada? Ada. Bukan nanti baru diciptakan. Setelah manusia itu diba'ats, baru diciptakan surga dan neraka, enggak. Ada. Makanya saya Rasulullah apa? Lihat pernah enggak? Lihat. Dan nanti masalah ada orangnya enggak? Itu nanti amal apa namanya? Mabhath, tempat bahas. Mahalul bahas. Ya. Kemudian thumma sirat jisrun mamdud, yaitu jisrun mamdud itu fi matni jahannam, apa? Jembatan yang terbentang di perutnya neraka. Ya. Ahaddu minas saif, lebih apa?
lebih tajam dari pedang, wa arhafu minasya'r, dan lebih tipis daripada rambut. Hatta pemain sirkus tidak bisa itu. Ya apa itu? Itu ente masuk kakinya tok brek putul di luru. Kalau setipis itu jahanam bawahnya. Ya. Ada nanti orang akan lewat sirat. Apa dalilnya di Quran? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang di antara kalian kecuali apa? Lewat. Kalau sirat pasti lewat. Tapi kalau mizan itu ada yang tanpa hisab. Nah, nanti lewatnya macam-macam tergantung amalnya. Ada yang seperti bark gitu. Halilintar. Dan orang mukmin seperti itu semua. Masalahnya bukan orang mukmin supaya cepat sampai. Api neraka ini loh supaya nggak padam. Kenapa? Karena dalam riwayat disebutkan bahwa jahanam atau neraka ini berkata kepada orang mukmin, ya mukmin, juz ala sirat. Wahai mukmin, cepat lewatlah sirat. Ini katanya jahanam ini, katanya neraka ini. Cepat lewat. Kenapa? Fa inna nurak yudfi'u lahabi. Karena cahayamu memadamkan panasnya neraka. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidah Sof'at li Humayyah Khili ngomong apa? Wa ana linnaril jahimi la ada naril jahimi mutfiha. Ya. Ada nasnya wa ana linnaril jahimi mutfiha. Dan aku untuk neraka jahanam yang memadamkan, ya karena nurnya tadi itu. Ya. Tadi malam saya dengar qasidah itu ada naril jahimnya. Ya. Nasnya apa? Naril jahim walal jahim toh. Nah, benar yang mana? Coba nanti lihat nanti nasnya. Ada. Kemudian azimu karamatin anil aulia. Kemudian karamatul aulia, ya, khawarikul adat, itu diantaranya kita mesti tahu hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh akal. Itu apa? Wa narul jahimi mutfiha. Kemudian apa tadi? Karamatul aulia. Ada yang mengingkarinya. Kalau kita mengatakan karamatul aulia ada, seperti mukjizatnya para nabi, semuanya, kecuali satu aja. Nabi ada yang bisa menghidupkan orang mati nggak? Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Muhammad juga. Ada riwayat beliau menghidupkan orang mati. Kemudian ada nggak wali yang bisa menghidupkan orang mati? Bisa. Bisa terjadi. Semua mukjizat Nabi itu bisa terjadi pada wali. Kalau Allah kasih, Allah izinkan, namanya karamatul aulia. Bisa. Ya. Kecuali satu apa? Lahirnya wali tanpa bapak. Jadi kalau ada seorang yang lahir dari ibu tok, ini bapaknya kemana? Ada, ini karomahnya dia. Ya, tidak ada karomah itu, ini kasih ibumu itu. Ya. Jadi tidak mungkin. Ya. Jadi kalau ada orang lahir tanpa bapak, jangan dikatakan hada min karomah, itu tidak mungkin. Karomatul aulia tidak seperti itu. Karena kalau itu bisa terjadi sama Nabi Isa, itu mukjizat. Itu pun bukan mukjizat ya, belum diutus Nabi ya, irhasot ya. Tapi yang penting itu sudah memang Allah yang kasih. Kemudian, ya, jadi bisa hanya terjadi pada Nabi Isa, la ghairi Isa.
Kemudian qad mahasyar'unal ali az-zakiyul mutahhar syara'i kullil mursalin. Dan Nabi dengan Al-Qur'annya menghapus semua syariat yang terdahulu, syariatnya Yahudi, Nasrani, syariatnya ya, itu dihapus. Itu namanya nasikh itu. Yansakh sudah. Yamhu. Dulu nabi-nabi juga gitu, ketika datang nabi yang baru menghapus yang lama, menghapus yang lama. Syariat ya, tauhid tidak ada. Tauhid ya sudah itu. Ya, kalau ketauhidan dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhid di situ qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sudah itu. Hanya syariat ini loh, salat, puasa, ini ganti-ganti. Tergantung Nabi dan umatnya, kemudian ketika Nabi Muhammad dikasih syariat. Nah, setiap datang syariat yang baru, itu menghapus yang sebelumnya. Semuanya harus ikut yang baru ini. Ahmad khiyarul wara al-maula syafi'ul musaddaru. Dan sebaik-baiknya makhluk Allah adalah beliau Nabi Muhammad. Ya. Tidak ada sudah makhluk Allah yang lebih mulia dari beliau baginda Muhammad. Makanya rugi kalau kita nggak beriman, nggak cinta kepada beliau Rasulullah. Wa ashabuhu khairul quruni wa khairuhum. Nasnya Nabi, khairul quruni qarni, tsumma alladzi yalunahu, tsumma alladzi yalunahu, sudah bisa. Paling afdalnya kelompok adalah para sahabat Nabi Muhammad, karena mereka ada di kurunnya Nabi Muhammad. Tetapi kan tidak maksum. Ada jawabannya. Ala wafqi ma qaddamu thumma ukhid. Ada yang lebih baik dan ada yang baik dan lebih baik juga. Walaupun mereka itu maratib. Ada yang paling afdolnya sahabat, ada yang kayak siapa afdolnya sahabat mubasyirin bil jannah. Langsung ya, nas dari Quran buat mereka. Ini lebih afdol. Ya. Kemudian Ashabul Badr 10 ini masuk di Ashabul Badr 313. Kemudian masuk lagi ya, mereka adalah muhajirin yang ikut hijrah sama Nabi, itu baru Ansor. Semua sahabat Nabi baik, tapi ada marotib. Ada tingkatan-tingkatan keutamaannya. Ya. Nujumul huda, mereka ini bintang-bintang pembawa hidayah. 124.000 sahabat Nabi yang dikubur di Baqi cuma 10.000, 114.000 keliling kemana-mana, ke Turki, ke Cina, ono sing nang Batu. Nggak ada ya riwayat. Atau di Afrika, di Arabia tuh, Mesir tuh banyak sahabat Nabi yang dikubur di Mesir, di Suriah, di mana-mana. Ribuan nujumul huda, pembawa hidayah. Ini mereka yang berdakwah. Makanya laqad ahsanu fi hamli kulli amanati, kata Imam Haddad, laqad ahsanu. Di mereka telah baik dalam mengemban amanah. Kita tidak bisa ngingkari ya hadirin. Mau yang cinta sama Ahlul Bait monggo, tapi kalau kita ingkari kesuksesan sahabat menyebarkan agama ini, terlalu bodoh. Mana mungkin agama nyampe kemana-mana kalau nggak karena sahabat Nabi SAW. Ya, mereka memang tidak maksum, ada yang salah istihadnya, tapi kita harus meyakini bahwa mereka semua baik. Tidak boleh satu pun kita cacat. Secara ilmiah mengkritik, mengatakan yang benar ini itu, tapi dengan ta'zim dan keagungan, tanpa ada tangkis, tanpa ada pengurangan, boleh. Tapi kalau menyalahkan, duduk makomu, ya, katanya orang Arab, kif inda haddad, i'rif nafsak. Ya, ente ini kalau mau ngomongin orang ini, ente di rumah ente tidak ada cermin. Ya. Ada bintang film ganteng, terus ente kritik, sayang irungnya rodok miring, kupingnya rodok ini, hehe, ambilkan kaca. Ada ahsan min nabi alaf marroh. I'rif nafsak. Kalam ala wahid wasin.
Ya, orang kan bisa ngomong tapi tidak lihat dirinya. Kita mau ngomongin sahabat, apa perjuangan kita ini hadirin? Mata kita ini lihat apa? Mata kita ini lihat orang buka aurat, lihat orang maksiat. Mereka punya mata lihat paling afdalnya makhluk Nabi Muhammad SAW. Mereka pernah duduk dengan Rasulullah. Terus ente mau ngomongin orang yang kayak gitu, ente tujalismin ente. Ente tujalismin. Santri lulusan Hadramut, lulusan Mekah. Itu kalau pulang itu sudah merasa fiin. Ente lulusan Batu. Anak lulusan Madinah. Padahal belum tentu ilmunya beda. Tapi karena mujalasat min, anak ujalis min, itu sudah merasa dirinya ujalis min. Itu ujalis Jamal Ba'akir di Kamahanda. Anak ujalis Habib Zain bin Sumit, anak ujalis Habib Umar. Naik derajatnya. Terus sekarang walaupun ente punya ilmu lebih, tapi kadang-kadang mujalasatnya ini yang mahal. Nah sekarang ini sahabat yujalis min, yujalis Nabi. Walaupun ente punya ilmu tapi dia mujalis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelas. Allah. Kemudian kullu udul. Ya. Kullun udulun ulun nada. Mereka semuanya adil. Jadi tidak ada. Kalau kita belajar hadis diroyah, ada jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu tidak berfungsi buat sahabat. Nanti mau jarah wa ta'dil sahabat ada sudah. Adil semua. Setelah sahabat tabi'in ada jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu mana kekurangannya, mana ininya, itu berlaku buat tabi'in, tabi'in, perawi hadis ada jarah wa ta'dil. Tapi kalau yang merawikan langsung sahabat Nabi, makbul, adil, tidak ada jarahnya sudah. Kemudian fadailuhum masyhurah laisa tunkaru wa ashabuhu ghurrul kirami a'immatun. Ya, dan para sahabatnya ashabuhu ghurrul kirami a'immatun. Apa? Wal muhajiruna wal qaimuna binusrati nujumul huda ahlul fadaili wan nada laqad ahsanu fi hamli kulli amanati. Ada kalau kalamnya Imam Haddad ini Masya Allah istimewa ini. Berapa bait itu? Hafalkan. Ya. Kemudian wa afdaluhum siddiquhum sahibul ula. Paling afdalnya di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa rabi'uhum fil fadli dzul fadli Haidar. Adapun yang keempat dalam keutamaan. Lah kenapa kok disebutkan Sayyidina Ali langsung keempat? Paling afdal Sayyidina Abu Bakar. Kemudian 2, 3 nggak dibahas. Yang dibahas yang nomor 4 Sayyidina Ali. Karena ada sebagian orang yang menjadikan Sayyidina Ali nomor 1. I'tiqaduna ahlus sunnah wal jamaah, enggak. Walaupun kita cucunya, tetap Sayyidina Abu Bakar nomor 1. Ya. Sayyidina Al-Idrus mengatakan kalau bangkit Walidi dari kuburnya, mengatakan Ali lebih afdol, Umar lebih afdol, ini atau lebih afdol dari Abu Bakar, la angkar tu ana ingkari. Tetap Abu Bakar nomor 1, kedua Umar, kedua. Tapi kalau tafdilul mahabbah boleh. Sayyidina Abu Bakar nomor 1, Sayyidina Umar nomor 2, Sayyidina Utsman nomor 3, Sayyidina Ali nomor 4, lakin fi qalbi Ali bin Abi Thalib raqam wahid. Ahab ilayya. Boleh. Dalam kecintaan boleh. Tapi keutamaan nas seperti itu kita ikuti. Nah, apakah ini qat'i? Kalau ada orang, kalau qat'i ada yang bilang Ali lebih afdal, kafir. Kalau qat'i. Jadi kitab ada di martabah itu. Kitab namanya Qat'u Tafdhil. Kitab namanya Qat'u Tafdhil, Syekh Said Mamduh kalau nggak salah, orang Mesir itu pinter alim itu.
ngarang kitab bahwa apa itu? Fikot itafdil itu jawabannya. Nomor pertamanya apa? Lupa. Kitab apa itu? Ya. Oh, kitabnya lupa saya. Karena membacanya sudah lama. Beliau mengatakan bahwa tafdilus sahabah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini bukan ijma'. Akan tetapi fihi khilaf, walaupun jumhur mengatakan 1, 2, 3 tadi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jumhur, tapi ijma' tidak. Makanya kalau ada orang mengatakan hadza lebih afdal, tidak bisa dikafirkan. Ya. Seperti itulah. Kemudian seperti orang-orang Syiah Zaidiyah itu mengatakan bahwa Ali lebih afdal min ghairi tanggis Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Makanya kita katakan dia masih benar. Aqrabu Syiah ahli sunnah Zaidiyah. Kenapa? Karena dia itu tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak, cuman dia tidak suka kalau dikatakan bahwa Ali nomor 4, enggak, Ali nomor 1. Ya. Ini makanya dikatakan wa afdhuluhum siddiquhum sahibul ula wa rabi'um fil fadli dzul fadli haidaru wa takhlidu narin laisa illa lil kafir. Dan adapun ya kekekalan masuknya orang ke neraka itu hanya orang kafir. Orang muslim tidak akan kekal di neraka, tapi disiksa karena amalnya. Ya. Wa qiblatuna man ammaha la yukaffaru. Dan kita meyakini bahwa min ahlil kiblah tidak boleh dikafirkan. Kiblahnya sama, ininya sama, semuanya sama, ini tidak boleh dikafirkan. Itu namanya sebutannya min ahlil kiblah. Jadi kita boleh berbeda, takfir tidak boleh, mengkafirkan tidak boleh. Kalau kalamnya Haddad yang berkaitan seperti tadi ini adalah sebagai berikut. Ya. Lupa, coba yang masih ingat diingetin saya. Waqad qaranal mahmudu ismu Muhammadin ma'a ismihi fi dzikri fa'ziz bi rif'ati. Ada 4 abiyat. Pertama, ta'zim Sayyidina Muhammad. Ya. Waqad qaranal mahmudu isma Muhammadin ma'a ismihi fi dzikri fa'ziz bi rif'ati. Nah, Allah mahmudu itu Allah menggandengkan namanya dengan nama Nabi Muhammad, sebagaimana di Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Ya. Wa rafa'na laka dzikra. Yang pertama. Yang kedua, wa ayatu hubbillahi minna tiba'uhu bihi wa adal ghufrana ba'dal mahabbati. Dan tanda kecintaan manusia kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan selain dapat cinta dan diangkat serta diampuni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfiru. 2. Semuanya ada nasnya. Wa may yuti'il hadi ata'a ilahahu wa may ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, al-hadi Nabi Muhammad, berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat, maksiat, berarti tidak taat sama Allah dan dimurkai oleh Allah. Apa hadis ayatnya? Apa ayatnya itu? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ada nasnya. Kemudian yang ketiga, wa man bay'al mukhtara bay'a rabbahu yadullah min fawqil ayadil wafi. Barang siapa yang membantu membela Nabi Muhammad, Allah membelanya. Ya. Sebagaimana innalladzina la. Kemudian sesuai dengan ayat Al-Qur'an apa?
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah wa yadullah fawqa aydihim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Lihat, ini kekuatan pertolongannya Allah di atas tangan mereka, kekuatan mereka. Kemudian itu sudah 4. Ya, 4 tadi ini ta'zim Rasulullah. Kemudian selanjutnya wa alu Rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa wurrathuhu akrim biha min wirathati. Yang kedua, sekarang setelah ngomong tentang Nabi Muhammad dan kemuliaannya, sekarang produknya Rasulullah, hasilnya Nabi. Produk pertama produk biologis, darah. Dan keluarga Nabi Muhammad, ya, wa alu Rasulillahi baitun mutahharun, adalah keluarga yang suci. Sebagaimana wa yutahhirukum tathhira dalam Al-Quran, disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati, wajib mencintai mereka. Ahibbullah lima yaghdukum bihin ni'amah wa ahibbuni lihubbi wa ahli bait wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim, mereka yang membawa sirnya Nabi. Ya. Wa akrim biha min wirathati, warisannya Nabi ini, ya, muliakan. Selesai. Ini produk biologisnya Nabi. Sekarang produk tarbiyah, pendidikan, dakwahnya Rasulullah. Wa ashabuhul ghurrul kirami a'immatun muhajiruna wal qa'imuna binusrati nujumul huda ahlul fadaili wan nada laqad ahsanu fi hamli kulli amanati. Tadi sudah saya terangkan. Nujumul huda disebut dengan nujum. Ini orang ini produknya Nabi, ini murid ini. Anak punya produk ya. Produk anak dulu. Toha, Ibrahim, Umar, ini produk anak ini. Produk biologis. Yang kedua produk murid, santri. Nah, sekelas Nabi, produknya istimewa. Anak-anaknya Ahlul Baitul Mutahharun. Murid-muridnya Nujumul Huda. Kenapa? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Ya, annama auhi iktadaitum ihtadaitum, manapun yang kau ikuti kau akan mendapat hidayah. Mereka tidak ada yang menyesatkan. Itu nas hadis. Ini ajib kalimatnya, nujumul huda ahlul fadaili wan nada laqad ahsanu fi hamli kulli amanati. Selesai tarbiyahnya Nabi dan produk biologisnya Nabi. Berkumpul, ya, kemudian salaf wa muttabi'uhum fi suluki sabilihim ilallahi an ahli wa muttabi'uhum fi suluki sabilihim, ya, lupa ente, an husniktifai wa uswati. Kemudian selanjutnya adalah muttabi'uhum fi suluki sabilihim, yang ikut mereka di jalannya sahabat dan ahli bait. Fi suluki sabilihim an husniktifai wa uswati, yang sebaik-baiknya mengikuti, iktifa wa uswah. Iktafa itu artinya apa? Iktafa. Iktafa itu manut, ittaba. Ya. Muttabi'uhum fi suluki sabilihim ilallahi an husniktifai wa uswati. Mereka siapa? Para salaf. Makanya kata Imam Haddad dalam bait yang lain, ilzam kitaballah walzam kitaballahi wadba' sunnatan waqtat ay waqtadi hadaqallahu bil aslafi. Kemudian mereka ulaika qaumun qad hadallahu faqtadi bihim wastaqim walzam wala tatalaffati. Ya, ini kita punya contoh.
Mereka kaum para sahabat, keluarga Nabi, para salaf ini adalah orang kaum yang sudah dapat hidayah dari Allah. Ikuti istiqomahlah, lazimi jalan mereka. Ini kita ini ahli sunnah di sini sudah. Ya. Terus diingetin wala ta'du anhumu innahum matla'ul huda wa hum balaghu ilmal kitabi wa sunnati. Ya. Kemudian hati-hati, jangan sampai kalian keluar dari jalannya para salaf. Kenapa? La ta'du anhumu aw la ta'du anhum, jangan berpaling dari mereka. Innahum matla'ul huda, mereka itu bintang-bintang cahaya hidayah. Mereka wahum balaghu ilmal kitabi wa sunnati, yang menyampaikan ilmu kitab Al-Quran dan sunnah sampai ke tangan kita adalah para salaf. Ya. Wala ta'du anhumu, ikuti salaf. Ya. Dan jangan sampai kita orang malah justru mencaci fadhul qadhi fihim hadimun asla dinihi wa muktahimun fi lujji zaighi wal bid'ati. Ya. Wa bid'ati. Adapun orang-orang yang menggadah, ya gadah itu apa? Mencela mereka, menyalahkan mereka, ya, adalah aslinya mereka itu hadimun asla dinihi, mau menghancurkan pondasi agamanya. Wa muktahimun, masuk tenggelam fi lujji zaighin, dalam ombak kesesatan, wa bid'ati, dan kebid'ahan. Ya. Kemudian fil akhir kata Imam Haddad, fama ba'dal haji Mustafa wa sihabihi hudan laisa ba'dal haqqi illa dhalalati. Wis tak ada sudah. Mau hidayah ya ini. Mau hidayah, mau jalan yang lurus ya ini. Sebagaimana selain kebenaran adalah dhalalah. Ya. Ini simah. Jadi ahlu sunnah itu simahnya seperti ini. Muhib li Rasul, muhib li ahlul bait, muhib li sahabat, muhib li salaf. Wah, enggak keluar dari jalan mereka. Ini ahlul sunnah wal jamaah secara apa? Secara simah. Tapi kalau secara detail tadi ini, tentang ini, tentang itu, tentang ilmu tauhidnya dan lain-lain. Wallahu a'lam bi as-shawab.